Tidak pernah hilang bahwa qada dan qadar ini kadang-kadang oknum manusia sering yang disebut paranormal, apakah itu dukun yang berdasar Al-Quran atau mungkin yang ilmu hitam. Contoh begini, kalau seorang preman di akhir kehidupannya jadi soleh, seorang soleh di akhir kehidupannya jadi preman, atau seorang yang kepingin mencalonkan diri menjadi anggota DPR, menjadi kades, menjadi bupati, menjadi gubernur, itu tidak pernah melewatkan paranormal, dukun, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah termasuk bertentangan dengan kodrat? Apakah itu juga ketentuan dari Allah bahwa itu sudah ditentukan boleh, akhirnya orang itu akan menang karena ada usaha itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Qada dan qadar. Qada itu belum terjadi, qadar itu sudah terjadi. Sudah terjadi itu ada baik dan buruk di situ khairi wa syarri. Nah, dia pilkada tadi dia menang, tapi dia pakai dukun, minta doa ke dukun. Itu syirik hobi. Tidak usah sholat minta doa ke masjid. Menang tak menang itu sudah di dalam Al-Quran itu sudah mengatakan bahwa pangkat, jabatan, apa keinginan itu Allah kasih sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Nah, jadi kalau dia berdasarkan syariat, ibarat itu kita anggap ini apa, ibarat itu lomba lah, lomba atau prestasi untuk mengikuti ajang prestasi. Misalnya kita nak jadi apa, bupati, apa, pejabat, ajang prestasi. Nah, prosesnya itulah yang membuat kita jatuh, apa ibarat bukan jatuh sih, mendekatkan diri dia ni niatnya untuk dekat kepada Allah apa memang untuk dunia. Itu dinilai kalau dia niatnya untuk nolong masyarakat, ya, memang dia untuk beribadah kepada Allah, bagus, caranya juga bagus. Dia berdoa, tak doa kiai kan, ulama, tak usah nak gunung kiwul berdoa. Dengan dukun datang bayar 40 hari, doa kita tak dikabulkan. Tapi dia hebat, kebetulan baik itu tuh hebat dia tu. Kebetulan, tapi di tauhid dia tak kata kepada penentuan, tapi dia sudah salah datang ke situ. Sudah salah. Karena itu bisa terjadi. Wong minta ke paranormal, dengan wong paranormal juga dia jadi yang mana kuat ciriknya dekat dengan Allah. Lagi dia minta utus jin korin namanya, jin bantu. Jadi kayak ini ada lagi anak buah jin lagi, sedia baik jin sama jin. Cuman kalau kita Islam, kiai pernah mengajar ke titik di hati kita tak yakin, mentah dia. Aku tak percaya santet, aku tak percaya titik, tapi tak boleh nantang. Tak boleh, coba santet aku, jangan. Kita tak boleh percaya dengan santet itu. Tak boleh percaya dengan paranormal. Titik, kita jangan nantang. Nantang, tahu-tahu kita nantang dia, biarlah paranormal datang. Kalau kau bisa, anu aku jadi dia. Anu kita minta. Ada. Terus yang kedua, kalau kita salah, jadi dia. Kita salah nih, ibarat itu pasal pilkada ini, nyakit ke dia, nyinggung dia, ini tak ada baik. Dia bermain lewat dukun tadi, kena gitu. Kalau kita baik, ya biarlah, kalau memang rezeki aku. Kita ngalah sifatnya, tak mungkin dia masuk. Ilmu hitam gitu, hitam dan putih gitu baik. Hitam dan putih. Kalau ilmu hitam itu kita ladeni dia jadi, maka kita tak ada yakin dia bisa jadi, kita hindari jauh baik. Tak mungkin masuk dia. Man, kalau mereka separanormalan itu jadi siapa yang paling kuat di antara mereka. Itu bagi kita tak usah pakai yang itu, kita titik tak percaya.
katik pahalonyo malah jadi sirik. Dia tak tahu sudah penentuan Allah. Qulillahumma man tasya wa tuzilu man tasya bi ghairi hisab. Tidak, bahwa Allah itu menentukan siapa yang dikehendakinya. Kata Allah jadi, kata Allah tidak. Nah itu Pak Haji kira-kira untuk iradat ini. Terima kasih Pak Ustaz. Ayo Bapak Ibu, kalau masih ada yang tanyakan, silakan. Apa? Kalau ngantuk itu masuk iradat ya? Yang mana? Yang sepele. Ngantuk ini termasuk iradat bukan? Iya. Maka kan dunia gitu. Itu yang kecilnya. Yang besarnya. Israel itu merangi Palestina itu termasuk iradat atau bukan? Itu tanya dulu. Dua jadi. Iya, yang Ngantuk siko sama Israel siko. Palestina dan Palestina. Kalau ngantuk iradat ketentuan Allah, kita make di ayat Al-Quran surah An-Naba, lau waja'alna naumakum subata, kujadikan ngantukmu untuk tidur istirahatmu, itu dalilnya. Nah, Israel yang menggempur Palestina ini itu ladang jihad bagi mereka yang ada di situ. Nah, kalau yang di luar dia ada syarat-syarat tertentu. Itu iradat penentuan Allah juga. Maka setiap gerak-gerik kita baik itu iradat dan kudur iradat Allah. Gerak-gerik itu. Bukan ibarat Allah sudah menjadi ke bumi dan langit dia lanjut lepas. Tidak. Sifat ma'ani ini berlaku sampai sekarang dan akhir zaman. Allah melakukan segala sesuatu itu atas izin dia. Nah itu. Kita hidup ini sekarang hayat Allah di hidup dia. Bergerak itu digeraknya juga izin dia. Izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Mulk wa ja'alna wa sam'uhu wa abasaruhu wa junuduhu wa qulubuhu. Kami jadikan pendengaran kamu, penglihatan kamu. Itunya sekarang ini bukan sudah jadi di tapi kalau kodo dan kodar baik dan buruk sudah dijadikan Allah. Soal rezeki tidak mungkin bertambah kecuali bisa dirubah kodo dan kodar. Penentuan itu kodar sudah terjadi, tidak bisa lagi dirubah kalau terjadi. Kecuali kita berikhtiar ke takdir yang lebih baik. Bisa. Ini sih kita tak ada jadi pejabat ini sudah, kita berikhtiar berubah ke takdir yang lain. Jadi setiap apa yang terjadi itu pancaran dari sifat Allah. Ada dua, sikut diredoinya, sikut dimurkainya. Kalau diredoinya dia akan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti gitu. Rukuk itu Allahu Akbar, itu izin Allah. Pun kata Allah rukuk ada tak jadi pas rukuk dicampak meninggal. Itu langsung takdir Allah. Yang mumit meninggal dengan redha Allah. Ada anak kemarin jengok dang dia nak buka jemaah nak buka meninggal. Jadi ustaz itu ngomong, Masya Allah kalau baca ini boleh hadir di bapak-bapak, ibu-ibu juga ini pilihan. Dia berbukanya langsung di surga. Cuman kita tak boleh kepengen lah dia nak mati. Saya itu jangan mati itu sibuk kita minta. Bukan tempat, bukan bentuk, bukan. Tapi husnul khotimah. Nak di mana orang dah apa? Depan WC dah apa? Asal husnul khotimah. Itu intinya. Jadi balik lagi, setiap gerak-gerik manusia baik di dalam bumi dan langit, itu atas kehendak iradat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia berlaku kebaik gawi buruk, itu iradat Allah, tapi dia ada sifat pilihan, memilih. Kalau dia terpilih yang buruk, dia bakal tahu ini bakal sarong itu. Itu sebenarnya Pak, kalau kita
hati kita tuh lah tak unjuk. Aku dilarang makan bulu, masih kita makan, aku tak bisa kita nolak irodat itu. Cuman kita kalau lah belajar tauhid, ya Allah tahan kelaku minta tolong ini. Bisa tertahan, ada nafsu dijadi ke Tuhan. Nak neken nafsu itu tak baca kalau tak dengan pertolongan Allah. Itu Alhamdulillah. Kalau ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tanya ke masalah itu ada ketentuan, misalnya yang zaman sekarang ada susu apa-apa kan, nak kuat tahan itu je, tahan apa kan, jadi ngangkat apa itu mana Ustaz? Kena Allah apa mana? Masak-masaknya model begitu Ustaz. Itu yang saya tanyakan. Masang susu ini ada baru lagi. Dulu ada dari tepung ireng tuh disuruh berjihad ke Palestina itu. Jadi dipasang bukunya ilmu kebal, ya kan? Ilmu kebal boleh tak? Boleh kalau dia pakai ayat-ayat Allah. Dia yakin sholat dulu ada puasanya boleh. Nah kalau dia tak boleh, ngapo rompi anti besi boleh buatan Amerika. Itu kan supaya kebal juga rompi anti besi. Giliran bayar ayat Allah tak boleh. Nah yang tak boleh itu ibarat itu dia perang niatnya tadi untuk apa? Kalau dia berjihad, kita nak melawan penjajah tadi, bagus, baru kita nak pasang itu. Nah juga ada di zaman Nabi, Nabi lagi patah gigi yang lain. Nabi itu syarat Nabi itu tak mungkin mati dibunuh. Makanya Hindu itu pernah ngeracunkan Nabi. Dia bisa nyetel racun, nak dia bayaran. Hindu itu bayaran orang ahli racun di zamannya. Nak sehari, 2 hari, 3 hari dia bisa nyetel. Nah Nabi itu disetelnya 40 hari. Makan daging diundang makan. Kalau dia memang Nabi, dia tidak mungkin mati diracun. Itu. Nah kalau cek kita ibarat itu masang ilmu kebal, tak? Sudah didoa ke dibaca. Nah dia ada jaraknya juga berapa kilometer. Dia harus ada diasal lagi, harus diwiridkan lagi. Nah itu. Cuman kalau dia lagi pas jadi mentah, pas dia yakin dia jadi. Nah itu atas kudrat irodat Allah juga. Itu ada wiridnya. Cak nama amruhu kalau kita pakai, Pak. Jadi dia. Kalau kita nak wirid yang kebal, ada jimat nah isinya ialah yang tadi. Itu buka apa isi bisa tahan tetek di kalung ke kuong kan, bisa tak apa-apa dengan pedang itu kan. Dibuka ayat Quran tadi sudah dirajahin. Nah ngerajahinnya itulah dia pasti minta kudrat dan irodat Allah. Tetapi fatalnya siko dia bisa jadi istidraj. Istidraj itu kelebihan dari Allah, bisa dimurkainya, bisa diredoinya. Tetapi istidraj itu kebanyakan tidak diredoinya karena dia ada jin korin bahkan masuk sombong, nak diuji, nak dites, tak ada pada tempatnya. Biasanya saya itu. Makanya Nabi Muhammad itu mukjizatnya sangat sedikit karena dia fatal kalau mukjizat banyak. Sudah dicontoh ke Nabi Musa, Nabi Isa ngidup 400 tahun baca, ngidup nak baru meninggal bisa, nurun ke makanan dari langit bisa, masih dari berapa umurnya ribuan tahun itu dapat pengikut cuma sedikit. Nabi Muhammad ditahan dia untuk mukjizat ini karena ngapa bakal fatal kaget dia mau Tuhan mukjizat Nabi Isa itu. Jadi dia nyembah Isa itu, bahwa Isa itu hamba Allah dalam melakukan jadi Tuhan kan. Maka Nabi itu sangat sedikit mukjizat itu, kecuali di hidupnya sampai sekarang tidak ada mukjizat diturun ke, kalau kita berpikir tidak ada mukjizat yang lebih hebat dari mukjizat Nabi. Al-Quranul Karim diturun ke bisa ke umatnya. Quran itu mukjizat Nabi, lebih dari keris, lebih dari pedang. Nabi Musa tak katik ninggal ke tongkatnya. Nabi Isa ninggal ke mengajar ke muridnya pacak gitu pun mati tak katik sekarang. Nabi Musa melalau tak katik sekarang. Nabi Sulaiman merintah jin tak katik sekarang. Tapi Nabi Muhammad SAW mukjizatnya itu bisa digunakan juga untuk umatnya.
ialah Al-Quranul Karim. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan ini, yang banyak baca Al-Quran, berarti sudah mentransfer mukjizat. Cak kaya dak kati apa-apa, tetapi di dalamnya ada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Tak dibuka Allah sekarang kakek. Ya, ini dia artinya berlimpah pada saat terdesak. Ya, kalau ada lagi Silakan kalau ada lagi. Silakan kalau belum ada yang jelas tanya lagi. Kalau sudah memang tidak ada lagi, mungkin Pak Ustadz bisa diakhiri dengan doa, dan kalau belum akan ditambah materi lagi, barangkali ada. Oh, ibu belakang. oh ya, nak jawab ayat kemarin. Yang belum dijawab kemarin. Nanya serabun. Ayat ini sama dengan kita.